Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Yangti zaman now. Kita banyak sekali yang membuat video tutorial masakan, tapi saya melihat cukup jarang yang menggunakan bahannya itu ikan asin. Di sini saya punya, kebetulan yang saya punya nih ya, ada ikan asin. Mungkin semua juga sudah banyak yang tahu ya. Ini ada beberapa macam ikan asin. Ini kalau saya yang seperti ini nih, ini juga ada macam-macam bentuknya. Ada yang lebih besar, ada yang kepalanya lebih bulat begitu. Kalau ini jambal, semua orang udah tahu. Ini yang kecil dan ini peda. Dan ini kayak di bumbu dendeng gitu. Ini cukup digoreng gitu saja. Tapi kalau yang lain bisa dimasak macam-macam. Nah, kali ini saya akan mengolah, mencoba memodifikasi ikan asin ya, sehingga kita semua suka jadi memakannya. Jadi lauk yang jadi pesedap gitu dengan ya ikan asin yang ini. Ini macam-macam ya. Ada ikan asin itu kadang amis gitu dirasanya, dan mudah-mudahan ini nggak amis ya. Biasanya saya suka ini, nanti saya goreng pakai telur. Oke lah. Ini ikan asin yang tadi saya pilih ya, yang mau saya masak hari ini. Kita cuci dulu ya. Kita cuci dulu sampai bersih. Mencuci ini juga selain menghilangkan kan tadi dari pasar ya, jadi ada kotoran mungkin. Terus selain itu juga bisa sedikit mengurangi rasa asinnya, jadi tidak, biar nggak terlalu asin juga gitu. Nah, ini cukup. Kita tiriskan sebentar sambil menunggu tiris. Nah, ini kita siapkan 2 butir telur atau 1 butir telur atau secukupnya. Secukupnya ikan asinnya ya. Ini ada 2 butir telur. Ini ada 2 butir telur supaya nanti, karena telur yang ada di sekelilingnya itu enak banget, gurih untuk dimakannya. Jadi saya nggak pecahin ini, kebetulan tadi saya sudah pecah lagi yang di sini. Ini kurang lebih 2 butir telur. Nggak usah dikasih garam, nggak usah dikasih apa-apa, cukup begini aja. Olahan ikan asin kali ini sangat cocok dengan dengan situasi saat ini ya, dimana harus mulai menghemat, banyak berhemat karena situasi ekonomi yang tidak kurang menguntungkan. Nah, ini akan jadi makanan alternatif yang cukup menyenangkan, cukup sehat juga. Habis ini kita goreng ya. Sekarang kita goreng ya ikan asinnya. Nah, ini sangat mudah sekali. Yang orang yang nggak bisa masak juga pasti bisa deh. Sangat mudah sekali. Ini kita balur ikan asinnya dengan telur sebanyak mungkin telurnya, karena telurnya nanti itu jadi gurih banget. Loh, kurang panas. Sebentar ya, kurang panas nggak? Ini baru mulai panas rupanya ya. Kita tunggu sebentar. Nah, harusnya tadi dimasukkannya minyaknya udah yakin panas ya. Ini tadi agak terburu-buru. Maklumi yang mau makan udah pada nunggu. Jadi begini deh. Ini udah mulai panas, jadi enak sekali. Ini gorengnya juga
yakin betul ikan asinnya harus kering, tapi nggak gosong ya. Kalau nanti kurang kering, jatuhnya kurang enak. Kita bisa tambahin lagi atasnya. Apinya tadi yang pertama itu apinya sedang aja sebetulnya. Kalau nanti terlalu besar juga jadinya gosong. Nah ini sisa-sisa telur kimia ini enak banget ini, gurih nanti jadinya dimakan bareng sama ikan asinnya. Ini tidak banyak yang tahu, padahal mudah sekali. Ini resep keluarga, kayaknya turun-temurun nih resep ini dari di keluarga kami. Nah, ini harus siapin betul nanti bawa ikan asinnya ini, walaupun dibalur dengan telur, tapi dia tidak harus bisa kering gitu ya, kering yang tidak terlalu kering sih, cuman tapi tidak basah gitu. Kering ya tidak basah. No, thank you guys. Telurnya ini mantap. Nah, di video ini nanti akan saya lengkapi dengan sambal ya, sambal bawang. Nah itu udah soulmate-nya, itu pasangannya. Kita tunggu ya sampai makan. Nanti sekarang kita masuk di pembuatan sambalnya. Nah, ini bahan untuk sambal bawangnya ya. Sambal bawangnya ini ada sedikit gula, kira-kira setengah sendok, sedikit sekali, hanya untuk keseimbangan rasa aja. Terus ini garam secukupnya, tergantung berapa banyak kita bikinnya. Ini kebetulan saya bikinnya dengan cabai rawitnya 5, cabai keritingnya 2. Ini tadi sudah dipotong-potong ya. Jadi ini terasi kira-kira 1 sendok makan, 1 sendok teh. Nah, kita masukkan ya. Ada sendok. Untuk terus sendok. Kita masukkan ya, lalu kita haluskan. Nah, bawang yang ini kita rajang, kita potong-potong seperti ini. Oke, kita potong-potong seperti ini ya, kita haluskan sebentar. Ini di sebagian ada yang menambahin dengan sedikit petis udang, tapi ini kebetulan saya tidak pakai karena terasinya sudah cukup banyak, jadi saya tidak pakai lagi petis. Kalau kita pakai petis sedikit sekali, seujung sendok dah. Kasih sedikit air ya, biar lebih lebih rata. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukin bawang yang sudah kita potong-potong, terus kita ulek, tapi jangan sampai terlalu halus, jadi cukup hancur gitu aja. Ini enak banget. Anak saya yang paling kecil itu paling tidak suka dengan bawang merah ini, bawang goreng aja dia nggak suka sama sekali. Tapi anehnya kalau dibikin sambal ini dengan ikan asin itu dia bisa nambah makan sampai 3 piring. Dan ini bawangnya tuh dia suka.
Jadi keajaiban dari sambal bawang. Orang yang tidak mau bawang pun akan suka makannya. Jadi cukup hancur gini aja ya. Jadi jangan terlalu halus. Jadi kayak lalap. Bawang merah ini mempunyai khasiat banyak sekali. Banyak sekali khasiatnya ternyata. Nanti bisa dilihat di Google ya, khasiatnya bawang merah itu apa aja. Kalau kita ngelalap langsung dengan bawang merah gini kan rasanya rasanya sulit ya. Nanti dicoba dengan dibikin sambal seperti ini. Wah, apalagi untuk yang doyan sambal nih pasti suka. Nah, udah jadi nih ikan asinnya nih. Oh, ini enak sekali, telurnya tebal ya. Kita cobain ya. Ini mah ikan asin ini ikan paling hemat di dunia nih. Cukup sedikit aja. Jadi menghadapi Indonesia resesi ini. Makannya ikan asin. Oh, ini ikan asinnya ya, telurnya masih ada. Ini tadi sisa telur saya gorengin campur. Ini enak banget. Ini nanti akan jadi rebutan juga. Nah, tak lupa nih tempe kesukaan saya. Terus nah ini nih sambal bawangnya nih. Sekarang kita waktunya uak-uak ya makannya ya. Nah, enak nih. Murah meriah. Diuak-uak. Aduh, bawangnya kelihatan nih, enak banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yap. Masak ikan asin itu enak ya. Kita sudah rasanya itu sudah standar asin dan tidak akan ada orang yang protes keasinan. Nah, itulah keistimewaannya ikan asin. Mana ada orang makan ikan asin, asin gitu. Nggak ada yang protes, memang ikan asin ya asin. Tapi ini nggak jadi gurih setelah dicampur dengan telur. Digoreng seperti yang tadi saya videokan, terus makan sama sambal bawang, jadinya enak banget. Sampai di sini tutorial ikan asinnya. Jangan lupa dicobain ya. Ini enak sekali buat sarapan dengan nasi panas, enak sekali. Jangan lupa dicobain. Sampai di sini dulu ya, sampai ketemu di video berikutnya. Mungkin jenis ikan asin yang lainnya atau menu sederhana lainnya yang bisa dimasak oleh semua ibu-ibu atau remaja putri yang nggak bisa masak sekalipun. Makasih, sampai jumpa.